Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Egusti Komang Brahmana Air Pratyan dari kelas 12 MIPA 4 absen 12. Nah, jadi di sini saya akan membahas soal tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi ada contoh soal nih. Sebuah wadah berbentuk trapesium yang memiliki panjang 20 cm dan jumlah lebar dengan kedua sisi miring adalah 30 cm akan digunakan untuk memanggang adonan roti. Jika wadah memiliki kemiringan yang sama dan volume adonan akan bertambah 3 kali lipat ketika sudah matang, berapa mililiterkah adonan yang harus dimasukkan ke dalam wadah agar adonan tidak tumpah ketika dipanggang? Jadi di soal ini juga diberi informasi bahwa ukuran kedua sisi miring sama dengan lebar wadah. Jadi dapat digambarkan dalam bentuk bidang trapesium seperti ini. Kenapa sisi yang di sini ketiga ini masing-masing 10 cm? Nah, karena seperti di soal diketahui jumlah lebar dengan kedua sisi miring itu adalah 30 cm. Berarti 30 cm itu dibagi 3 sisi sehingga mendapat 10 cm di masing-masing sisi ini. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu berapa theta kemiringan dari trapesium ini. Di sini kan saya sudah menggambar trapesium. Agar dapat mengetahui atau memudahkan kita dalam mengerjakan soal ini, maka kita akan mengistilahkan sisi yang kosong ini dengan X dan tinggi trapesium dengan Y. Dan di sini akan diberikan theta untuk mengetahui di mana sisi samping dan depan dari trapesium tersebut. Jadi untuk mengetahui berapa theta sudut dari trapesium ini, kita hanya butuh untuk menghitung salah satu segitiga saja karena kedua ukuran segitiga ini sama karena ukuran wadah itu simetris atau kemiringannya sama. Jadi yang pertama kita harus menentukan sin tetanya dulu. Seperti yang kita pelajari di trigonometri, sin theta itu adalah depan per miring. Untuk mengetahui dari segitiga ini, sisi depannya itu merupakan sisi yang hanya bertemu dengan satu sudut, yaitu sudut siku-siku, sehingga dari segitiga ini kita dapat mengetahui bahwa sisi depan itu adalah Y dan sisi samping adalah X, karena sisi samping itu adalah sisi yang bertemu dengan dua sudut sekaligus yang diketahui. Jadi sin theta adalah depan per miring. Jadi depannya itu adalah Y per miringnya itu adalah 10. Karena ini yang paling panjang sisinya di antara kedua sisi tersebut. Untuk mengetahui berapa satuan Y itu adalah kita bisa mengubah persamaan ini menjadi dengan mengalihkan dengan 10 di kedua ruas, sehingga Y sama dengan 10 sin theta. Nah, untuk yang kedua kita akan mencari cos theta-nya berapa. Seperti yang kita ketahui, cos theta adalah samping per miring. Jadi sampingnya ini adalah X. Jadi X per 10. Mengetahui nilai X, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan 10 sehingga menghasilkan X sama dengan 10 cos theta. Nah, berikutnya untuk mengetahui theta tersebut, kita akan menggunakan rumus luas dari trapesium. Saya akan nulisnya di sini ya. Luas trapesium. Yaitu sisi atas dan sisi bawah dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, jadi di sini kan ini sisi atas, ini sisi bawah. Jadi kita tulis dulu sisi atasnya X ditambah 10 ditambah X. Lalu ditambah sisi bawahnya yaitu 10. Lalu untuk tingginya itu adalah Y dibagi 2.
Karena ini dalam kurung A tambah B-nya atau sisi atas tambah sisi bawah, kita dapat hasilkan langsung dengan 2x tambah 20 kali Y per 2. Karena ini adalah, anggapannya di atas pembilangan ini adalah bentuk perkalian dan dapat dibagi 2, sehingga kita dapat menyoret keduanya menjadi x tambah 10 dikali Y. Lalu kita akan mensubstitusi nilai Y dan X kepada persamaan ini, sehingga dapat ditulis 10 cos theta ditambah 10 dikali 10 sin theta. Lalu kita hasilkan 100 sin theta dikali cos theta ditambah 100 sin theta. Nah, untuk menyederhanakan persamaan 100 sin theta cos theta, kita dapat menggunakan persamaan 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Untuk menemukan 2 sin theta cos theta itu, kita akan membagi 100 dengan 2. Menyederhanakan bentuk 100 ini menjadi 50 kali 2 sin theta cos theta ditambah 100 sin theta. Nah, maka 2 sin theta cos theta ini kita bisa sederhanakan menjadi sin 2 theta ditambah 100 sin theta. Lalu dari persamaan luas ini kita akan menurunkan bentuk dari luas ini, sehingga L aksen adalah seperti yang kita ketahui di dalam materi turunan dari sin itu adalah cos, sehingga dapat kita tulis 50 kali 2 cos 2 theta tambah 100 dikali 1 cos theta, yang menghasilkan 100 cos 2 theta ditambah 100 cos theta. Lalu kita akan menggunakan syarat turunan pertama sama dengan 0 untuk mengetahui theta seperti di dalam materi stasioner kalau nggak salah ya. Jadi L aksen sama dengan 0 dapat kita tulis 100 cos 2 theta ditambah 100 cos theta sama dengan 0. Nah, agar kita dapat mengetahui theta ini, kita harus mengubah cos 2 theta terlebih dahulu menjadi persamaan 2 cos kuadrat theta min 1. Jadi kita tulis dulu ya. Kita sederhanain dulu deh biar gampang. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 100. Jadinya cos 2 theta ditambah cos theta sama dengan 0. Nah, baru kita lanjut di sini ya. Aku lipat aja. Lanjut. Nah, jadi kan ini cos 2 theta ditambah cos theta sama dengan 0. Cos 2 theta itu akan kita ubah sesuai dengan persamaan trigonometri, yaitu 2 cos kuadrat theta min 1 lalu ditambah dengan cos theta ini. Sama dengan 0. Lalu untuk mempermudah kita akan urutkan dari yang sesuai dengan aturan persamaan kuadrat, x kuadrat tambah x tambah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sehingga cos theta di min 1 sama dengan 0. Jadi cos theta ini kita dapat umpamakan sebagai nilai x agar mempermudah kita dalam memfaktorkan, sehingga 2x. Karena cos 2 kuadrat x dan cos theta sama dengan x, maka kita dapat tulis di sini 2x kuadrat ditambah x kurang 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x, 2x, dan x. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan aturan pemfaktoran persamaan kuadrat, yaitu a tidak sama dengan 1. Jadi
A atau 2 kita kalikan dengan min 1 sehingga menghasilkan min 2. Nah, jadi dari min 2 tersebut berapa ditambah berapa agar hasilnya menjadi 1, dan jika dikalikan menghasilkan min 2. Nah, jadi karena aslinya kan di sini 2x dan 2x. Dalam pemfaktoran ini pasti salah satu akan disederhanakan, sehingga di sini min 1 dan di sini plus 1. Lalu kita sederhanakan jadi 1/2, ini min 1. Cos theta min 1/2. Nah, jadi dari persamaan cos theta berapa sih yang menjadi 1/2? Jadi cos theta yang menghasilkan 1/2 itu kan 60 derajat ya. Jadi yang ini cos theta sama dengan 60 derajat. Lalu untuk yang ini yang cos yang menghasilkan min 1 itu adalah tetanya 180 derajat. Nah, kan ada 2 nih tetanya. Biar kita tahu yang mana dipakai, umpamakan misalkan ini wadah ya. Misalkan kalau kemiringan sudut yang di sini itu 180 kan otomatis lurus, sehingga dia tidak akan mempunyai batas. Sehingga yang ini cos theta sama dengan 180 derajat itu tidak memenuhi, maka kita akan menggunakan yang ini. Lanjut, tetanya adalah 60 derajat. Berikutnya kita akan menghitung volume dari bangun ruang ini. Volume bangun ruang. Karena ini bangun ruang merupakan trapesium, jadi rumus volumenya itu adalah luas dikali panjang. Nah, luasnya kan tadi kita udah mendapatkan nih. Luasnya itu 50 sin 2 theta ditambah 100 sin theta. Jadi kita akan tulis ulang 50 sin 2 theta ditambah 100 sin theta dikali panjangnya. Nah, di panjangnya itu kan 20 cm seperti yang di soal, memiliki panjang 20 cm. Kita tulis 20. Lalu kita substitusikan tetanya, sehingga 50 sin 2 kali 60 tambah 100 sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu kan hasilnya jadinya 1/2 akar 3 ya. Jadi 1/2 akar 3 dikali 2, kan 2 bisa dicoret tuh. Jadinya ini 50 akar 3 salah ternyata. Maaf, kita ulang lagi. Jadi ini 60 derajat kita kalikan dengan 2 sehingga menghasilkan 120 derajat. Nah, sin 120 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2 ditambah 100 sin 60 derajat berapa? Ya benar, 1/2 akar 3 kali 20. Nah, jadi kita bisa kalikan di sini. Ini dengan ini disederhanakan menjadi 25. 2 dengan 100 disederhanakan menjadi 50. Berarti 25 akar 2 ditambah 10 akar 3, 20. Loh, kok nggak bisa dihitung ya? Oh iya, akar 3 deng. Jadi di sini akar 3 ya, maaf lagi nggak konsen. Nah, jadi 75 akar 3 dikali 20. Hasilnya itu 1500 akar 3 cm kubik, atau sama dengan 1500 akar 3 ml. Nah, sekarang kita udah ketahui nih
volume dari wadah tersebut. Jadi kita cek lagi di soal, kan ditanya berapa mililiter adonan yang harus dimasukin ke wadah biar gak tumpah. Nah, di sini kita dapat lihat volume adonan akan bertambah 3 kali lipat ketika sudah matang. Berarti anggapannya pas kita masukin tuh misalkan 1 mililiter, pas sudah mateng dia volumenya bakal jadi 3 mililiter. Jadi kita dapat umpamakan itu, sehingga adonan yang harus dimasukkan 1500 akar 3 ini kita akan bagi dengan 3. Kenapa 3? Yaitu tadi karena adonan itu akan bertambah 3 kali lipat, jadi kita harus bagi 3 di sini untuk mengetahui berapa yang harus dimasukkan. Nah, berarti kita abaikan dulu dah akar 3-nya biar gampang hitungnya. Jadi di sini kan ada 15 dan 3. 15 dibagi 3 itu 5. Berarti ini 500 ya. 500 akar 3 mililiter. Nah, jadi ketemu deh hasilnya. Adonan yang harus dimasukkan ke dalam wadah agar tidak tumpah itu sebesar 500 akar 3 mililiter. Sekian dari saya tentang pembahasan soal tentang turunan trigonometri. Maaf karena ada banyak kesalahan dalam pengerjaan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dah.